harus ada pelatih yang sudah pernah menangani tim yang berlaga di Piala Dunia. Itu satu, harus. Karena Sintayong pernah kan. Sorry ya, gue ngomong Sintayong lagi nih. Sintayong pernah. Ya gitu. itu harus diakui. Levelnya harus seperti itu atau lebih bagus. Tapi mungkin bisa dicoba pelatih asal Jepang atau dari Jerman. Kalau gue ya, alasannya, itu aja sih. Alasannya? Secara culture mungkin dari Eropa, Jerman itu juga. Yang penting gue pelatih itu adalah punya ketegasan dan disiplin yang tinggi. Nanti pelatih yang dipilih itu bisa mengerti sepak bola Indonesia, karakteristik kultur sepak bola Indonesia, dan punya proyek jangka panjang. Dan itu harus semua stakeholder harus sabar, termasuk fans, bahwa ini tujuannya ke Piala Dunia. Dan PSSI harus jelas targetnya. Masuk Piala Dunia tahun berapa? 2030, 2034. Jadi dari awal udah jelas gitu. Jangan ada lagi pemecatan pelatih, karena kalau pemecatan pelatih, seorang Bambang Pamungkas pun mengatakan, ketika dipecat kita bingung, pelatihnya baru lagi gitu. Jangan sampai itu terulang kembali lah. Mungkin menurut apa yang menjadi pertimbangan akhirnya menutup pintu untuk kita balikan sama Sintayong? Balik lagi ke background ketika Sintayong dipecat itu kan nggak baik-baik saja kalau menurut gua. Dalam situasinya tidak baik-baik saja ya kan. Sintayong merasa kecewa, itu pasti kan kalau misalnya balik lagi federasi juga pasti akan situasinya juga tidak akan nyaman, gue yakin. Jadi gua rasa di saat ini federasi ya jangan sampai juga boleh kita dengar masukan gitu ya dari berbagai pihak. Tapi mereka juga harus bisa punya visi yang jelas. Ini timnas mau dikemanakan. Yang pasti, kalaupun memang sudah mengeluarkan statement itu, gue yakin itu udah pasti akhirnya akan tutup pintu lah untuk STY gitu. Yang pasti pelatih yang dipilih ini memang ya benar, gue setuju, harus dengan proyek jangka panjang, visinya seperti apa, dan harus dijelaskan di awal. Jadi jangan sampai ketika sudah ngomong A di awal ketika pengumuman pelatih gitu, tapi ternyata di tengah jalan ada kegagalan, berubah gitu loh, di tengah turnamen gitu, berubah gitu loh omongannya gitu. Nah ini jangan sampai terjadi. Jadi udah jelas nih targetnya dengan pelatih ini, misalkan kita target 2030 atau enggak biasanya kan 3 tahun dulu di kontrak gitu misalnya. Oke, misalnya lo bisa bawa minimal ke perempat final Piala Asia atau semifinal Piala Asia. Kemudian di target itu diantaranya bisa bawa tim juara AFF misalnya di 2026. Nah itu kan harus jelas gitu target-target itu. Jangan sampai nanti di tengah jalan kita nggak target itu kok, jadi main malah lempar-lemparan salahan gitu loh. Yang pasti memang pelatih ini jadi punya target yang jelas juga buat program dia untuk bisa mengembangkan timnas Indonesia gitu. Yang juga menjadi concern adalah yang tadi gue dengar dari concernnya Pak Erik adalah ini kan dia sedang membangun sistem kepelatihan di setiap kelompok umur timnas hingga ke level senior. Kalau sistemnya ini tidak terbangun dengan rapi dan berkesinambungan, ini juga akan sulit. Bener, gue sepakat dengan hal itu gitu loh. Nggak mudah juga mengumpulkan. Kemarin sudah dikumpulkan, bahkan Frank Van Kempen aja belum sempat kerja, cuma jadi asisten Gerard Van den Burg aja di kemarin kualifikasi Piala Asia U23 gitu. Tapi yang pasti memang ini nggak mudah gitu. Benar, nggak mudah untuk mendatangkan pelatih lagi. Yang gue tahu dari perbincangan ini yang mungkin tidak ada di rekaman itu adalah untuk pelatih timnas U17 nanti ini bakal ke lokal lagi. Nah ini agak mencarinya susah nih untuk regenerasi. Mungkin ada beberapa pilihan ya. Ada Coach Bima, kemudian Coach Nova tetap di situ. Tapi Coach Nova, kalau kata Pak Erik, di dalam ini juga yang gue dengar, Pak Erik itu ingin mempromosikan Coach Nova ke timnas U20. Jadi U17 ini akan dicari pelatih lokal lagi. Gitu. Nah untuk mencari pelatih lokal lagi, ini kan butuh kita lihat nih pelatih lokal sekarang nggak ada kesempatan di Super League. Cuma satu, Coach Henry Susilo gitu. Yang memegang AFC Pro rata-rata pelatih senior juga, itu di Liga 2. Ada satu nyempil ke Arab Saudi, Al Nassr, ada Coach Rudy Eka Priambada gitu. Yang memang dia punya pengalaman di beberapa klub di luar negeri gitu. Jadi memang agak sulit juga ketika pelatih lokal kita tidak dapat kesempatan di level tertinggi ya terutama. Nah ini juga menjadi concern juga harusnya. Klub-klub lebih memilih pelatih asing. Kenapa sih klub-klub itu kok nggak percaya kepada pelatih lokal? Nah ini juga bisa menjadi introspeksi juga bagi pelatih-pelatih lokal kita. Apa sih yang membuat hal itu gitu? Nah ini kan juga menjadi hal, jadi introspeksi semua lah gitu. Yang pasti memang kalau gue lihat sekarang PSSI harus bisa lagi-lagi menetapkan target yang jelas terhadap pelatih yang baru. Dan pelatih yang baru juga harus mengerti betul, jangan hanya sekedar nama besar.
harus mengerti betul karakter sepak bola Indonesia, sepak bola Asia gitu. Terus punya visi yang jelas untuk membangun sepak bola Indonesia. Iya. Oke. Tapi menurut kalian ya, apakah ini merupakan satu langkah, satu sikap, satu keputusan yang tidak populer? Karena ini kan berbeda ya dengan keinginan publik ya. Tapi ini harus diambil untuk mengakhiri polemik supaya nanti ketika memilih dan menetapkan pelatih baru, polemik ini udah selesai gitu. Masalah Sintayong itu udah tutup buku gitu. Kalau nggak diambil sikap seperti itu, nanti sampai milih pelatih baru lagi, ini akan terus bergulir. Maka harus di-cut di sini gitu. Tapi biasanya kalau hasilnya itu jelek pasti diungkit-ungkit lagi Tetap ya. Tetap pasti akan. Makanya harus hati-hati kalau misalkan targetnya jelas dan pelatihnya ini syukur-syukur ya, kita berharap bisa menghasilkan hasil yang prestasi yang bagus, pasti akan ketutup yang kemarin. Ya, artinya supaya spekulasi ini selesai, karena sebelumnya kan juga STY kayak ada statement yang gue siap nih kalau balik lagi ke Indonesia. Ya secara marketing iyalah. Dia setelah nggak di Ulsan kan tentunya nggak ada job. Ya kalau ada tawaran dia pasti mau. Cuman kembali lagi ini bukan urgensi buat PSSI untuk segera mencari pelatih. Karena tidak ada target yang dekat. Jadi kalaupun nanti awal tahun 2026 baru dapat pelatih pun is okay. Karena tadi kita off air kita berbicara, mungkin untuk FIFA Matchday caretaker juga nggak masalah sebetulnya. Tapi PSSI lagi-lagi, apalagi ke pemimpinan Pak Erick Thohir saat ini sedang dalam lampu kuning dalam tanda kutip kepercayaan publik ya. Setelah kegagalan Indonesia masuk Piala Dunia, ini membuat nangis seluruh bangsa Indonesia. Jadi jangan sampai beliau salah lagi memilih pelatih. Harus ada blueprintnya jelas, visinya jelas. Dan harus dijelaskan dari awal, target kita dengan pelatih ini adalah ini. Jangan lagi ada di tengah jalan, nanti ada esko yang bersuara, ada suara yang lain. Jadi, loh kok beda lagi gitu. Harus ada keterbukaan. Komunikasi PSSI ini menjadi masalah sejak dulu memang. Sekali lagi, Pak Yunus Nusi harus dimaksimalkan sebagai sekjen, karena itu adalah suara penyambung visi PSSI dengan publik. Bahkan dengan pihak luar, AFC, FIFA, harusnya Pak Yunus Nusi. Kalau memang beliau nggak kompeten, digantilah. Cari ya sekjen yang memang bagus untuk bisa menjadi public PR ya untuk PSSI gitu. Karena selama ini komunikasi, Fadli, gue rasa komunikasi ini kacau, jadi digoreng terus sama orang-orang, makin kacau berita-berita. Karena jujur aja media daring saat ini kan butuh kontroversi untuk menaikkan engagement gitu. Tapi kadang-kadang digunakan untuk hal-hal negatif. Nah itu kan selalu ada gitu sosok-sosok yang positioningnya di situ gitu. Harus bisa sama-sama menahan sih kalau gue lihat. Harus bisa sama-sama menahan agar tidak terjadi makin banyak polemik ya. Supaya tidak yang memperkeruh akhirnya tidak produktif sebenarnya. Akhirnya tidak produktif gitu. Malah mundur ya. Iya, yang gue pengennya sudah langsung action tapi sudah dengan perencanaan yang matang. Langsung diumumin dengan perencanaan yang matang. Ini loh kita tunjuk pelatih ini untuk targetnya seperti ini. Udah. Gitu. That's it. Dan kita tinggal lihat hasil kerjanya. Itu aja. Itu kan yang pasti akan menjadi pantauan terus nih. Akan jadi bahasan terus. Arahnya udah ke situ sekarang gitu loh. Jangan lagi dibangun-bangun opini, belum apa-apa, ini sudah yang terbaik gitu. Jangan seperti itu juga gitu loh. Sama mungkin kalau boleh kasih masukan ya, berbicara dengan Alex Pastor tadi yang mengatakan kompetisi kita jelek. Apa tidak sudah waktunya ya PSSI untuk melihat PT LIB atau operator liga kita tuh dibenahi gitu. Karena ini akan berhubungan dengan kompetisi kita dari level Liga 3, Liga 2, Liga 1. Pakailah operator yang lain gitu. Pakai operator lebih kompeten. Kalau nggak mau luar negeri ya tunjuk yang bagus. Operator Liga 1 beda, operator Liga 2 beda. Jadi ini bagus. Jadi nanti banyak materi. Tadi Rais sudah katakan pelatih-pelatih top kita ada di Liga 2 loh. Jadi mereka bisa digunakan untuk mencari bakat-bakat baru. Tujuannya tim nasional juga, gitu. Dan akan mempermudah siapapun pelatih tim nasional kita. Jadi jangan hanya timnasnya aja nih. Kayaknya kan Pak Erick terlalu fokus sama tim nasional. Liga kita tidak improve. Karena itu yang menjadi fondasi tim nasional ya. Kita support lah Pak Erick. Oke, menurut kalian siapa yang pas jadi pelatih timnas Indonesia? Versi kalian. Gue belum punya bayangan. Jujur, gue nggak bisa. Gue belum punya bayangan. Tapi yang pasti kalau mungkin bisa dicoba pelatih asal Jepang atau dari Jerman.
Kalau gue ya, itu aja sih. Alasannya? Secara culture mungkin dari Eropa, Jerman itu juga, yang penting gue pelatih itu adalah punya ketegasan dan disiplin yang tinggi. Tegasnya juga harus mengayomi ya, bukan tegas yang asal-asalan gitu, yang asal marah gitu. Itu nggak bagus buat ruang ganti. Dan itu pasti pelatih itu bisa mengelola ruang ganti pemain dengan baik lah gitu. Ya terus dia mengenal karakter sepak bola Asia. Gitu. Ya kita lihat aja siapa pelatih dari sana mungkin. Kalau dari Belanda lagi, mungkin kalau tidak ada pengalaman selevel bisa pernah menangani timnas, gue rasa jangan deh. Gitu loh. Oke, jadi minimal pernah menangani timnas ya? Ya pasti. Kalau gue 2 kriteria yang harus. Yang satu, kalau tujuan kita kan masuk Piala Dunia ya. Gue udah nggak melihat AFF sama AF itu antara lah. AFC itu kita harus bisa upgrade, at least kita bisa masuk 8 besar minimal. Semifinal insya Allah. Ya, itu oke. Piala Dunia kan tujuan utama. Jadi harus ada pelatih yang sudah pernah menangani tim yang berlaga di Piala Dunia. Itu satu, harus. Karena Sintayong pernah kan. Sorry ya, gue ngomong Sintayong lagi nih. Sintayong pernah. Ya gitu. itu harus diakui. Levelnya harus seperti itu atau lebih bagus. Tapi mahal dong untuk pelatih selevel itu. Indonesia mampu. Pak Prabowo pasti akan support kalau memang tujuannya jelas. Karena itu akan olahraga sepak bola itu akan bisa mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia. Olimpiade, badminton bisa, olahraga lain bisa. Itu satu ya, kalau gue lihat bahwa harus pernah membawa tim nasional ke Piala Dunia. Kedua, dia tahu kultur sepak bola Indonesia dan Asia. Betul. Itu penting karena buat apa sok-sokan pakai Carlo Ancelotti, sok-sokan pakai Zinedine Zidane, tapi tidak tahu sepak bola Indonesia. Lagian juga Indonesia. Ancelotti udah di Brazil. Contohnya, atau mau pakai Jurgen Klopp sekalipun gitu. Maksud gua, boleh tuh, kata Rais kan Jerman. Bisa. Nah, ini contohnya. Tapi yang pasti dua syarat itu kalau versi Theo Nugroho ya, harus pernah membawa tim di Piala Dunia, jadi berdarah-darah dari kualifikasi. Jadi dia bisa menelurkan vibes positif. Ayo Indonesia, kita dari kualifikasi dari ronde 2, 3, 4 masuk kayak gitu sampai berlaga di Piala Dunia. Dan dia tahu kultur sepak bola kita. Nggak semua pelatih mau terjun sampai bawah dan stay di Indonesia loh untuk mengetahui Liga Konoha ini. Yang penting itu, dia mau stay di Indonesia, nggak pulang balik kayak Tarkaman. Misalnya habis pertandingan selesai, dia pulang. Harusnya dia tetap stay untuk bisa memantau lagi, berkomunikasi dengan para pelatih dari klub-klub, gitu, berkomunikasi lagi dengan pemain-pemain, dan dia bisa melihat peluang ada pemain baru yang bisa dia panggil ke timnas. Nah itu yang penting. Jadi dia mau stay di Indonesia. Kalau bolak-balik berarti nggak usah dikasih kontrak dong ya? Ya Tarkaman aja. Setiap pertandingan aja lo bayar per match. Per match ya? Kalau nggak per event aja ya? Nah itu per event. Kalau nama kita belum tahu. Pasti itu keputusan PSSI. Tapi kalau gue mimpi gue itu ada 2 nama. Siapa? Sebetulnya ya mimpi. Tapi nggak tahu Mourinho. yang mau. Enggak. Gue lihat pelatihnya Maroko bro. Oh ya. Loh, Walid, bukannya main bola nggak boleh Maroko? Nggak boleh kan? Itu Maroko. Jadi Walid Regragui itu sangat bagus. Gue lihat dia memiliki kedekatan dengan pemain. Selain dia punya teknik ya, bisa merangkul pemain ketika Piala Dunia, dia tahu Maroko ini pada tegang semua anak-anak muda kan. Dibawa keluarganya, dibawa ibunya, yo situ. Doa ibu akan membawa kalian lebih bagus. Itu salah satu hal-hal positif. Itu cocok untuk Indonesia lah. Kultur-kultur kayak gitu ya. Itu cocok. Jadi gini, ada IS dong. IS. Ini ngomong pelatih asing, Pak. Ini ngomong pelatih asing. Itu. Yang kedua adalah Timur Kapatse. Tapi Timur Kapatse kan belum dilepas. Dia harus Piala Dunia 2026. Tapi dia sudah membuka. Saya di DM nih banyak oleh jutaan masyarakat Indonesia. Tapi maaf, karena saya masih punya tugas dengan Fabio Cannavaro untuk membawa negara saya di Piala Dunia. Nah, seperti itulah yang mungkin 2 nama yang masuk. Tapi kalau nama-nama lain gue belum lihat. Mereka hadir tuh di mimpi lu tuh. Itu keinginan ya. Keinginan ya. Timur Kapatse. Kalau Belanda, gue rasa enggak lah. Udah lah ya, udah cukup lah. Kita jangan dibawa ke area-area Belanda. Tapi PSSI punya kerjasama sama KNVB loh. Apakah ini menjadi salah PSSI satu? juga punya kerjasama sama Jepang. Iya betul. Gue lebih suka Jerman daripada Belanda. Ya, tapi kan apakah ini akhirnya mengharuskan pelatih timnas harus dari Belanda? Enggak juga. Kan tergantung federasinya, tergantung kebutuhan tim lu. Masa lu bisa disetir sih? Kan gitu aja. Mungkin ada privilege. Kalau memang lu pengen pakai pelatih Belanda, difasilitasi. Kalau nego mah nego sendiri, pasti kan. Atau pelatih Jepang sama bro?
Yang sekarang cocok. Moriyasu. Udah haji itu tuh. boleh tuh. Dia udah haji loh. Tapi kayak nggak mungkin lepas Jepang ya. Haji Moriyasu. Iya. Udah dalam tracknya dia. Kalaupun Jepang itu orangnya. Ya, itu boleh. Indonesia mampu kok. Honda nggak mau. Siapa? Honda. Enggak ada. Enggak lah. Yamaha. Belum. Kawasaki. Enggak. Suzuki aja.